Baxia bahkan. Wah, Lebih solid. Mereka mau main cepet banget, bro. Ini Baxia versus Xbox. Ya kalau sampai di late game, gue yakin Xbox-nya kayak tadi lagi sih. Ya, Oke. Lebih terlepas bersinar lagi. ya. Tapi seenggaknya early-nya ini lebih solid dibandingkan mungkin dengan Link yang dengan high risk ya. Iya. Dan dia, Pasti. mereka harus pick carry, walaupun mau nggak mau. The best choice, bro, untuk di marksman. Ya. Aja, Wow. pick off. Oke, kayaknya Kolio sudah menentukan pilihan. Iya. Keduanya Pemerintah. Kaja dan Walaupun juga udah. Karin. Angela Baxia. Setuju. Tiga sih sama teman-teman dari Oh. EVOS. Dan ini jawabannya tadi Kolius bilang di mana mereka butuh. Di dalam arena masih semangat. Drop yang benar-benar membingungkan. Ternyata game kelima di tangan dari EVOS Glory. Sekali lagi membuka EVOS. Let's go. Early Oke. tempo sepertinya yang akan menjadi kunci Lim. Kairi dengan Baxia, Angela yang tentunya juga akan menambah power spike ketika nantinya mereka bersatu. Siapapun lini belakang pasti akan dipegang. Sama-sama nggak buka retry di awal, Be. Mungkin mereka pede kali ya, sama-sama nggak ngerusuh juga Oke. untuk invade di awal. Tapi lihat pergerakannya cukup baik dari EVOS. Mereka mencoba untuk ofensif di early game. Oke, tapi nampaknya dapat di sana Dreams akan memasang dengan flicker, tapi nampaknya sebelum flicker itu terjadi, first blood telah ditaruh seseorang Kairi. Baxia Gaming, early pressure, mereka nggak akan kasih nafas sama sekali, bahkan Cloudgun di depan sana. Tidak ada hentinya sama sekali. Dengan pergerakan dari Valentina, seorang Cloudgun nggak bisa membalaskan semua damage yang diberikan. Bahkan Anafel, dia belum punya tahun. Dia untuk mengikat dua orang ini tidak akan cukup. Agresif gameplay dimunculkan lagi-lagi ya. Dreams, emblemnya masih pressure together, Be. Iya. Mereka bermain dengan adanya flicker yang mungkin lebih pede juga untuk di lini depannya. Di permainan pick off bisa lebih cepat untuk dijalankan oleh Brans dan juga Dreams. Dan untuk sekarang kayaknya penggunaan flicker masih di save sama Dreams walaupun harus ada first blood. Yang penting tidak mengeluarkan resource yang penting sebelum adanya turtle yang pertama. Oke, ngomongin setup turtle pertama. XP lane-nya Cici dan juga Xbox keduanya bukan tipikal yang sebenarnya team fight banget kan. Tapi kalau di titik berat kan Xbox bakal lebih oke tapi Oke, tapi nampaknya Calvin Winata mencoba untuk mengkocek dengan adanya Battle Mirror Image sangat tenang. Walaupun sprint telah dikeluarkan, tapi itu dia tidak tumbang di sana. Dia tenang sekali, Lin. nyaman ya. Oh itu turtle yang lagi di setup untuk sekarang masih bisa ada level 4 juga untuk kedua tim. Kayak ketenangan tersebut tapi lead kepada disadvantage untuk ceweknya sendiri karena dia harus kehilangan satu gerobak minion. Dan itu yang mungkin akan menjadi gap antara Brans versus cewek di bawah level yang keempat. Dan sekarang setup menuju ke area turtle. Harusnya akan menjadi tim fight 4 lawan 4 tapi sayangnya Keyboy masih belum memiliki hard guard. Nah masih satu set Dreams juga dibuka. Tapi nampaknya Kairi masuk ke dalam boost dengan ada Cici dan seorang Lutfi memegang kondisi Dreams yang sudah berada di level 4. Memang keuntungan ada di tangan EVOS Glory. Ingat ini EVOS Glory. Dia punya power of defense judgment. Lutfi udah dikeker oleh seorang Keyboy karena dia tahu di depan sana. Langsung ada Lutfi. Ini tandanya genderang pernah akan coba menuju ke backline. Fokus utama. Tiba akan cepat terjadi dan Kairi retribution yang sangat cantik. Membuat pasukan dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan poin yang sangat mahal. Tapi lihat di depan sana. Oh, Lavi lagi dan lagi. Ketika dia tidak bisa menahan damage yang diberikan. Bahkan dia harus keluar flickernya. Itu dia. Niatnya untuk ke zoning sebetulnya Bea. Untuk menarik dan beli waktu untuk Anafel Retribution. Tapi masih didapatkan juga oleh Fnatic Onyx. Iya, Divine Judgment-nya ternyata nggak men-shutdown hal tersebut. Dan sekarang Brans yang malah dalam ancaman karena sepertinya pressure dan rotasi. Semenjak mendapatkan turtle yang pertama, Fnatic Onyx nggak mau berhenti untuk memberikan tekanan tersebut. Set plating juga nih langsung kan. Plating dari Lutfi-nya juga. Lumayan kenyang. Hampir yang full ya. full. Oke. Mempercepat juga Flash of the Oasis dari Keyboy ketika nanti akan dijadikan karena memang kombonya seperti nggak cuma Baxia dan juga Angela, tapi ada Cici dan juga Angela. Late game mereka punya Cloud dan Angela. Jadi kombonya, sinerginya banyak banget. Tinggal posisi dari Suns di lini belakang untuk bisa menemukan target dengan adanya Mystic Projectile. Draftnya kali ini lebih siap nih Be. Kalau anggapannya ya harus defense bisa, harus Iron offense ada. juga bisa gitu kan. Daripada game draft yang sebelumnya mengandalkan Angela di arah midnight gak ada power clear. Hydron ada, ditambah lagi kalau untuk melawan yang besar-besar dan keras itu juga bisa. Ya, main di Hunter Sword ya. Iya, mainnya kondisinya udah lebih siap Fnatic, tapi EVOS juga dia bisa ngelumat siapapun loh yang ada di depannya. Siapapun. Setuju, karena ya balik lagi ada Kari di sana dengan Divine Judgment bantu dari Dreams juga itu akan membantu gerakan permainan front to back. Tapi sekarang kayaknya
four-man move dari masing-masing tim. Mencoba untuk bermain dengan sangat-sangat pelan temponya. Dan hanya berharap kepada satu ganking, yaitu adalah Flicker Divine Judgment dari Dreams. Oke, pick off ya, lagi-lagi. Terbaca. Terbaca. Kiboy berhasil melakukan di case depan sana. Berhasil dan from Calvin Vendetta menuju ke backline. Diberhentikan oleh seorang NFL. CBC masih terlalu sakit. Tapi nampaknya kali ini seperti biasa, mereka tidak akan menyelesaikan permainan kalau tidak dipotong Cloud9. Kalau Cloud9 nggak ngedinai, mereka nggak akan selesai untuk melakukan invasi di arah bottom lane tadi. Hit reflect yang cepet banget tadi ya. Flicker job dengan Flicker, namun Turtle langsung di setup. Tapi bukan Turtle utamanya. Fluffy menjadi pilihan utama. Kairi masih terlalu kuat dan Lutfi di depan sana akan coba melakukan zoning out. Lihat, berhasil mengikat 2 player. Lutfi bersama dengan ada Keyboy versus everybody, dan mereka kehilangan Fluffy. Gak ada lagi jangkar untuk para pasukan dari EVOS Glory di arah Turtle. Anovel mau tidak mau mereka harus melepaskan Turtle kali ini. Wow, intensitas mulai menaik seperti dari Fnatic Onyx. Mereka sudah mulai pegang. PD juga untuk melakukan setup. Sebenarnya kalau untuk level sama sih. Udah level 8, satu level lebih unggul, namun retributionnya novel. Oke, dengan adanya kondisi saat ini, perfect permainan menuju sampai Turtle yang kedua. Dipegang para pasukan dari Fnatic. Bahkan Luffy, dia berani banget. Dia bikin Dreams pulang. Gak butuh dapetin point kill, Dreams pulang atau gak minimal Flicker keluar, udah itu that's it. Di antara dua itu aja udah paling mahal untuk Luffy bisa dapatkan. Oke, tapi first item dari Kairi menuju ke Antiquiras tentunya untuk menambah power spike. Ketika nanti dia akan berhadapan dengan Kari sebagai salah satu jawaban late game-nya. Oh, mereka melepaskan ke arah bottom lane. Turret untuk transmisi tadi. Tapi nampaknya dengan adanya Concert Gaming, di adjustment-nya for nothing. Dreams kali ini tidak ada following up karena Kairi melakukan deny dan banget di depan sana. Berhasil from cewek! Berhasil menaik down Dreams. Berhasil dari pilihan utama. Mulai ditangkap tapi blocking damage yang terjadi para pasukan dari Fnatic. Mereka masih kuat se-Sanctified dengan adanya Angela. Membuat Fnatic Onyx masih terlalu kuat bahkan di depan sana. Mereka menolak untuk disengage karena Luffy is coming. Seperti biasa, pressure yang diberikan, tidak ada hentinya dari seorang Cloud9. Mereka bersama dengan seorang Anovel, bahkan Sasnya meninggalkan dan mereka menabrak habis di arah bottom lane. EVOS Glory melihat permainan yang sama dari Fnatic Onyx di game yang ke-6. Nggak dikasih pulang. Kejadian yang mirip banget tadi. Bahkan lihat objektif yang dibalaskan dengan objektif juga. Bottom turret bisa dikuasai Fnatic Onyx. Ya, tapi top lane mungkin bisa jadi jawaban juga. Trade yang cukup seimbang, outer turret lagi-lagi akan didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Tapi apa bayarannya? Fnatic Onyx mendapatkan poin-poin kill yang cukup membuat mereka build up the hype. Mereka sudah punya Demon Hunter Sword. Calvin Winata punya jawaban atas Anovel. Dan gak cuma itu, mid lane turretnya selalu dijaga sama Suns agar mereka tetap pegang kendali dari central mid turretnya, Lin. Tapi yang gue lihat deh, gameplay dari Fluffy ya, ketika dia menggunakan export, lebih ke hero scaling ya. Dia jarang banget ikut fight loh. Iya. Karena memang pada dasarnya ketika Fluffy-nya bisa ngebadanin hampir keseluruhan member dari Fnatic Onyx, setidaknya nanti EVOS Glory punya space yang bisa diciptakan agar damage deal-nya itu nggak ke lini belakang tapi ke lini depan. Oke, Turtle yang langsung di setup menjadi Turtle terakhir juga kebetulan. Dari level sih sebenarnya aman, beda 1 aja, tapi setup kali ini dilakukan sama EVOS. Oke, dilakukan setup oleh EVOS, tapi di sana terlihat kondisinya di mana Dreams berada. Kairi telah memberikan informasi bahwa damage terjadi dari seorang Kewe. Kali ini harus menuju ke arah belakang, mentargetkan ke arah yang lain, tidak cukup dari seorang Dreams. Lihat bahwa damage masih terlalu sakit. Cewek di sana ngebelajar duetnya, tidak bisa dihentikan bahkan Dreams. Lagi more defensif, Kairi masih mau lebih. Mereka lepaskan semua para pasukan dari tim EVOS untuk melakukan satu buah steal mid turret. Mampukah mereka dapetin steal mid turret kali ini? Oke, perfect Turtle, itu yang pasti untuk Fnatic Onyx, dan zoning out yang berhasil, mid-nya bisa dihancurkan. Wah, kendali kali ini berbeda. Fnatic Onyx pegang temponya karena mereka sudah mendapatkan central mid turret kembali. Tapi harus diingat juga bahwa Anovel dan Fluffy ketika dia berdempetan berduaan, ini malah menjadi makanan bagi Lutfi. Apalagi Lutfi di belakangnya ada bantuan dari Keyboy, ada Flask of the Oasis yang membuat dia makin lebih sustain. Gak bisa di-burst juga, dan sekarang akhirnya Fluffy punya immortality. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat? Semenjak kita melihat Lutfi yang unggul dengan satu item juga, Oracle sesaat lagi akan dia build. Oke, lebih ke ya continuous team fight lah ya dicarinya. Mungkin kan ada posisi dari Keyboy juga yang akan membantu nanti. Masalahnya, pick off metode yang tadi kita sempat bahas, power spike-nya memang ada dicari ketika ini masih di item keduanya. Masih belum bisa kan, Bu? Kayaknya masih belum bisa. Karena Antiquirasnya ini sih, Lip, ngejawab banget dari Kairi.
Setidaknya kalaupun Brands-nya mau aktif, kayaknya targetnya nggak boleh ke Kairi lagi. Mungkin bisa ke Lutfi, agar bisa men-shutdown tentunya dengan adanya Vengeance yang bisa terpicu. Yang harusnya mereka melakukan setup tadi di depan sana malah Kyrie yang melakukan defense. Oh, jadi dari Dina yang terjadi. Dreams terperangkap. Hilang begitu saja. Lihat Dina yang dilakukan terhadap rotasi dari Evil's Glory. Sandwich Gaming bahkan berhasil menutup antara King dan Sandwich, ternyata didapatkan keuntungan untuk Sandwich Gaming, bro. Ya, Sandwich yang menutup jalan pulang dari Dreams. Tapi setidaknya nih Lim, flickernya nggak digunakan. Jadi menurutku masih fair untuk sekarang. Teamfight masih bisa dipegang juga sama Evil's Glory dengan catatan. Tapi lihat, sakit banget, itu dia. Terlalu sakit dan hilang begitu saja. Bahkan dia bertasuk dengan ada blinded red trap cewek. Beratnya hilang, double kill. Onyx memberikan pressure yang tidak hentinya. Onyx kembali bermain dengan settingan pabrik mereka. Tekan, cekek sang macan bahkan tidak bisa bernafas sampai di menit yang ke-10. Ini 6.000 gold loh, on the way 7.000 gold. Perbedaan konsep mungkin ya dari Franco dan juga Kaja. Yang menjadi masalah, inner turret di bagian mid pun hilang. Dreams bahkan nggak bisa dapetin solusi apapun. Itu dia yang tadi aku bilang, kalau Dreams nggak masalah, tapi kalau lebih dari Dreams menurutku itu malah menjadi malapetaka. Karena anggapannya walaupun Dreams harus keluar dengan flicker, tapi dia punya solusinya. Dia punya pull yourself together. Tapi kalau seandainya member lain dari Evil's Glory yang harus keluar battle spell, yang harus di shutdown, seperti contohnya Brands yang dimakan di sini, kayaknya menurutku nggak bakal worth it. Sementara cewek snowballnya nggak berhenti dan dia sudah punya win of nature. Oke, tadi kita sempat berdiskusi dengan Kolius, butuh burst damage, ngilangin Piraga, tapi kita sempat juga reverse psikologinya. Gimana kalau cewek yang DPS sampai pecah? Iya kan? Ketika targetnya ke cewek, ternyata Lutfi-nya free dan terjadi. Lihat, mereka mau pegang cewek juga nggak bisa, mau pegang Lutfi juga nggak bisa, masih ada Keyboy, gold udah terlalu swing, itemnya udah beda jauh. Cuma ini front to back bisa, langsung backstep ke bagian belakang juga bisa. Lengkap sih paketnya dari Fnatic Onyx. Mereka tinggal menunggu bagaimana eksekusi endgame-nya karena sekarang bisa possible endgame juga. Oke, possible endgame akan coba terjadi. Para pasukan dari Fnatic Onyx mereka memaksa menuju ke Midland. Nanti bisa dikurangkan. Tapi ini dia, the power of Cloud bisa melakukan Kate maju mundur dan bahkan Lutfi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan untung dengan kondisi dari seorang Kari, Lord-nya cepat selesai, tapi bukan dengan super wave. Mungkin karena masih under menit 12 juga tadi ya, pasif dari base turretnya bahkan bekerja dengan baik. Bagian atasnya pun ada satu poiner yang harus diselesaikan dulu. Fnatic Onyx, mereka nggak boleh terburu-buru. Ya, mereka nggak boleh terburu-buru. Ingat mereka ada di dalam tempo yang cukup positif, 8.000 gold lead. Kalau mereka melepaskan advantage ini akan menjadi malapetaka karena ingat Kari lawannya. Permainan front to back bisa dijalankan. Siapapun yang ditarik dengan Divine Judgment bisa ter-instant kill. Mungkin nantinya next wave minion ini bisa dimanfaatkan juga. Kita tahu Fnatic Onyx, mereka nggak cepat nyerah, mereka nggak buru-buru mundur, mereka tetap kasih pressure-nya. Oke, pressure-nya nggak cuma berhenti dari lane sih, tapi dari jungle juga. Karena bush camp mereka juga powerful, apalagi ada Kairi di sana dengan Bashish itu. Kairi menabrak menuju ke seorang Dreams, ini tandanya untuk ada teamfight. Langsung ada Mystic Cast dari belakang. Kamehameha membuat Flavi pecah, Piraga armornya tidak bisa menyelamatkan lagi. Teamfight, dia harus disengage. Karena lihat, ketika Fnatic Onyx 9.000 gold difference, damage-nya nggak terlalu berimpact. Lihat berapa banyak darah yang keluar, sedangkan effort dari Evil's Glory hampir semua source skill yang dikeluarkan. Makanya, tapi paling nggak Ji, masih bisa bertahan. Reset lagi sekarang temponya. Kembali diturunkan sang macan putih. Masih belum bisa ditembus. King of River Sweep, People Champions, Evil's Glory masih berdiri kokoh untuk menahan semua gempuran dari Fnatic Onyx walaupun snowballing tetap terjadi ke kubu dari Fnatic Onyx. 9.000 gold, B. Ini bukan angka yang kecil loh di menit ke yang 13. Udah pasti, tapi lagi dan lagi seiring berjalannya dengan waktu, Evil's Glory juga build up dan fleeting time sudah ada di tangan dari Dreams. Ini mungkin bisa menjadi solusi dengan Divine Judgment Continuous Team Fight. Ketika mendapatkan satu, otomatis teman-teman dari Evil's Glory harus men-shutdown secepat mungkin. Jangan biarkan Dreams kehilangan ultimate-nya tanpa harus ada trade dari Fnatic Onyx. Mereka harus makan satu at least. Oke, dan Lord yang sudah muncul bisa jadi Lord yang berbahaya sekali untuk EVOS dan sepertinya nggak mampu dikontes juga, atau lebih dipilih nggak dikontes, B. Kan itu bahaya Kayaknya juga kan. lebih milih nggak dikontes sih. Mereka kayaknya ingin bermain secara defensif. Tapi ingat, kalau Fnatic Onyx melakukan 3 lane push, ini akan menjadi ancaman terburuk Ranger Emas untuk The King of Comeback. Oke, The King of Comeback ini bisa tumbang, Raja Hutan bisa tumbang, dan sang macan putih kali ini mereka terdorong di 3 wave yang berbeda.
Dengan adanya Ward yang sudah memiliki Reds, ini akan cukup berbeda dan Fluffy berada di garis depan dengan Immortalnya tidak akan cukup. Karena dari Lutfi akan berada di arah belakang. Lihat, Lutfi membuka pada Kyrie. Permasukan dari Seven nanti Coding dengan Disu. Dan bahkan di arah patung lihat menunjukkan seorang Cloudcon. Winter Transian atau The Day. Mundur ke arah belakang seluruh shield dari Cloudcon. Seorang Cloudcon tidak ada jalan untuk pulang. Cloudcon sekali terperangkap. Ini bahkan hilang. Bahkan Brans. Respect menuju ke arah Wind of Nature. Dan ada Blazing Blade dari seorang cewek. Menunggu ke arah top wave Super Minion. Masih masuk lagi dari Wave Minion. Tidak terburu-buru. Top turret yang coba diamankan oleh Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali, mereka pegang tempo dan coba tabrak. Mereka coba untuk melakukan top turret pass race. Akankah terjadi pada pasukan Fnatic? 12.000 gold hybrid. Mereka tidak memiliki jawaban dari tim EVOS. Novel. Dan Novel hilang begitu saja. Atau mau dilakukan. Wind of Nature dikeluarkan. Blazing Blade dengan adanya dipecah tidak berhasil dan bahkan Rip juga hilang. Dan cepat sana. Lobby tidak akan bisa kuat menahan badan. Semua yang diberikan oleh tim Fnatic Connect. Dan bahkan masih coba disiksa habis. Triple kill from Oh my God. Rasesal looking for Mania. Dan bahkan ini dia sang Raja Langit tidak terkalahkan. Secara brutal rocker. Forbid and Fierce is Fnatic Onyx. It's Onyx time! Tidak berhenti! 4 kali berturut-turut Raja Galaksi kembali diamankan Fnatic Onyx! The Sky King